Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mampir ke channel YouTube ini. Sebagaimana kita ketahui, bahwasannya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB mengeluarkan surat edaran mengenai pembaruan data informasi. Surat edaran tersebut sekaligus mempertegas surat edaran Menpan sebelumnya tentang penerapan sistem informasi. Adapun isi surat edaran tersebut meminta seluruh instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, wajib menyampaikan peta jabatan, hasil analisis jabatan, serta analisis beban kerja melalui aplikasi informasi. Selain itu juga diminta kepada instansi pemerintah untuk mengusulkan kebutuhan formasi ASN 2020 dan 2021 melalui aplikasi e-formasi. E-formasi atau sistem aplikasi e-formasi ASN CPNS adalah merupakan salah satu sistem yang berguna untuk penyusunan kebutuhan formasi CPNS setiap tahunnya. Sistem ini merupakan salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang mulai dicanangkan oleh Azwar Abu Bakar. E-formasi lahir dari landasan pemikiran untuk bisa mempercepat proses administrasi serta menjamin keakuratan data terkait dengan peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, dan alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai. Baiklah, sedikit perkenalan tentang e-formasi tersebut. Di sini nantinya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menginput data hasil analisis jabatan di aplikasi e-formasi. Baik, sekarang kita simak langkah-langkahnya. Oke, baiklah, di sini sudah terbuka browsernya. Pada tampilan browsernya sudah ada search engine Google, maka tinggal kita ketik e-formasi. Kita ketik e-formasi, maka akan tampil di sini tampilan pertama e-formasi 4.1, di mana di sini ditunjukkan bahwasanya alamat websitenya itu adalah formasi.menpan.go.id. Kita klik yang ini ya. Nah, kemudian ketika kita klik, di sini sudah ada minta loginnya. Tinggal kita masukkan user dan passwordnya, dan juga captcha-nya jangan lupa dan harus benar. K082F. Nah, kita login. Maka akan terbuka website dari e-formasi tersebut. Baiklah, ini tampilan muka dari website e-formasi 4.1 ya. Nah, di sini pada menu utama ada home, draft, dan bantuan. Karena kita akan menginput data hasil analisis jabatan, maka kita pilih yang analisis jabatan. Di sini juga ada budgeting, tapi kita pilih analisis jabatan saja ya. Nah, sebelum kita input analisis jabatan ini atau hasil analisis jabatan ini, perlu kita siapkan dulu formulir hasil analisis jabatan itu sendiri. Jadi untuk memudahkan kita dalam penginputan itu sendiri. Nah, pertama kita buat baru, kita ketik jabatan yang ingin kita input. Di sini kita buat penyuluh bencana. Kita buat ya. Kemudian maka akan tampil form analisis jabatan. Di sini di formulir informasi utama analisis jabatan, yang pertamanya itu ada ikhtisar jabatan, uraian jabatan, tanggung jawab, dan wewenang jabatan. Karena tadi datanya sudah kita siapkan, tinggal kita copy saja. Nah, kita copy dulu ya. Ikhtisar dari penyuluh bencana. Sedikit agak lama ya. Kemudian uraian jabatannya kita copy juga, atau uraian tugasnya. Nah, kalau misalnya dari awal kita sudah menginputnya A gitu, sampai ke bawah-bawahnya juga dengan huruf, maka kita gunakan huruf. Tapi saya di sini menggunakan angka ya.
kita gunakan angka, maka harus konsisten. Ini tadi belum tercopy. Tanggung jawab, begitu juga pada tanggung jawab ini. Belum ada nomornya, jadinya kita buat lagi. Kemudian wewenang jabatannya. Untuk wewenang jabatan itu kita lihat lagi di sini. Oke, kita simpan untuk list pertama kita ya, yang utama. Nah, setelah tersimpan datanya, kita buka lagi yang bahan kerja. Nah, bahan kerja tadi kan kita juga ada nih, sudah ada datanya di Word, tapi agak berbeda dengan penginputan pertama karena formulir bahan kerja ini ada beberapa yang kita gunakan, beberapa item. Nah, jadi kita harus menginputnya satu-satu. Contohnya seperti ini, misalnya di deskripsi bahan kerja. Maka pada deskripsi bahan kerja ini misalnya satu, bahan kerjanya surat naskah. Oke. Deskripsi bahan kerjanya misalnya surat atau naskah. Nah, untuk apa penggunaannya dalam tugas, yaitu persiapan penyuluh bencana. Misalnya seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, ini baru satu bahan kerjanya. Kalau misalnya kemudian ada dua bahan kerja, kita lakukan seperti itu lagi, prosedur penyuluhan bencana. Kita masukkan lagi. Kemudian penggunaan dalam tugasnya seperti apa? Pelaksanaan bencana. Kita masukkan lagi. Nah, kita simpan lagi, maka dia akan muncul seperti itu. Ya, kita akan muncul seperti itu. 1, 2. Bagaimana kemudian ketika kita ingin mengisi di menu berangkat atau alat kerja, ini ada nomornya, berarti menandakan pengisiannya hampir sama dengan bahan kerja, yaitu input satu-satu. Kita input perangkat alat kerjanya, kemudian kita input digunakan untuk tugas apa. Ya kan, kita input ya, kita input digunakan untuk tugas apa. Nah, kita input satu-satu, kita simpan lagi, begitu seterusnya. Nah, ini baru satu, kita masukkan lagi. Ini dia seperti tidak terhapus, tapi kita hapus saja ya. Jangan dikira itu tetap di halaman di nomor pertama gitu. Kita masukkan lagi. Nah, ini ya. Nah, ini kan sudah ada juga ya, yang pada nomor pertama tidak terubah, tapi tetap saja kita input baru, kita simpan, kemudian ini dia muncul. Jadi bedakan antara mempersiapkan dengan melaksanakan. Itu tadi perangkat atau alat kerjanya, hasil kerjanya seperti itu juga, tandanya dari sini, dari nomor. Jadi tetap kita input satu-satu lagi gitu. Hasil kerjanya, bahan data penyuluhan bencana. Kalau bisa ini hilangkan ya, kalau misalnya dia muncul seperti itu kurang bagus kopiannya. Jadi coba kita ulang lagi, jangan sampai garisnya ke bawah gitu. Satuan hasilnya, dokumen. Nah, kita simpan lagi di bawahnya. Akan muncul
dari hasil kerja itu nomor 1 urutannya apa. Jangan karena misalnya kita ingin cepat-cepat jadi kita kopas semuanya langsung gitu dari 1 sampai 4 gitu ya, malah itu nanti akan membuatnya jadi sepertinya hasil kerjanya itu cuma 1 gitu, padahal kan sebenarnya ada 4 gitu, tapi nanti dia akan munculkannya jadi 1 saja nomornya gitu. Ini tetap kita hapus, jangan takut misalnya nomor 1 tadi itu dia udah disimpan tapi muncul lagi, nggak masalah karena kita mau menginput yang nomor 2. Oke, ini korelasi hampir sama juga per satu-satu. Kondisi lingkungan kerja tinggal kita klik yang mana kira-kira yang menjadi pilihannya. Misalnya seperti itu ya, kita pilih misalnya seperti itu, kita simpan. Nih kalau misalnya dia umumnya seperti itu, maka muncul akan tidak ada perubahan jabatan. Lalu resiko dan bahaya hampir sama, harus dimasukkan satu-satu juga. Syarat jabatan, nah syarat jabatan, apa yang menjadi syarat jabatannya. Terus pengalaman kerja, pengetahuan kerja, ini formnya sama seperti di yang menu utama tadi. Jadi boleh langsung dikopas saja, nggak perlu satu-satu lagi. Kemudian bakat kerja baru kita checklist. Dan kita lumayan agak banyak, baru kita simpan. Setelah kita simpan, kita kembali ke prestasi. Dan hampir sama seperti menu bahan kerja, perangkat kerja, dan hasil kerja, diinputkan satu-satu. Oke, itu saja dari saya mengenai langkah-langkah dalam menginput data hasil analisis jabatan ke dalam e-formasi. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.